Aku mau pergi. Abram, apa selamanya kita hidup di tenda? Sarai, engkau wanita yang kuat, yang mampu mengatasi segala sesuatu yang kita hadapi. Aku bangga padamu. Aku takut, Abram. Sangat takut. Jangan takut. Allah akan membimbing kita. Dengan sangat jelas aku mendengar firman-Nya. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku tahu firman Allah itu luar biasa. Tapi apa salahnya tinggal di Haran? Tunggu sebentar dan dengarlah. Aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar. Aku akan memberkahi engkau dan membuat namamu besar. Abram. Aku akan memberkahi orang-orang yang memohonkan berkah bagimu. Dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Melalui engkau, semua suku bangsa akan memperoleh berkah. Allah menghendaki engkau, bukan aku. Dia akan memberkati engkau. Berkat itu untuk kita berdua, istriku. Tidak. Engkau akan mengusir aku karena aku mandul. Lalu mencari seorang wanita yang dapat memberimu anak. Sarai, hal itu tidak mungkin terjadi. Allah berfirman kepadamu, bukan kepadaku. Sarai, engkau yang paling kukasihi, engkau belahan jiwaku. Sejak kecil aku telah jatuh cinta kepadamu. Apa kau masih mencintaiku? Tentu, aku selalu mengasihimu. Engkau bagian dari janji Allah. Sebelum meninggalkan Haran, aku berharap dapat mengunjungi tempat ibadah untuk upacara kesuburan. Jangan, Sarai. Allah telah berjanji. Allah berjanji kepadamu. Aku ingin sebuah janji yang dapat menjadi pegangan untukku. Allah tidak akan mengesampingkanmu dari janji-janjinya, karena engkau adalah istriku. Aku akan mengucapkan selamat tinggal kepada saudaraku Nahor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku dan orang-orangku telah siap untuk berangkat. Aku akan mengucapkan selamat tinggal kepada Nahor. Aku baru saja dari sana. Tuan Lot, adalah lebih baik jika engkau dan orang-orangmu menunggu kami di sebelah utara kota. Baiklah. Sudahkah kau siapkan untuk perjalanan kita? Sudah, Tuan. Tak satu pun yang tertinggal kecuali isi kemah Sarai. Baiklah, taruhlah semua di punggung unta dan keledai. Waktu aku kembali, semua sudah siap. Baik, Tuanku. Sakit sekali. Hanya sedikit tidak nyaman. Tetapi begitu anak ini lahir dan tubuhnya normal serta sehat, aku dapat melupakan rasa sakit ini. Nahor! Nahor! Siapa itu? Oh, saudaraku Abram. Selamat datang saudaraku. Ayo silahkan masuk. Abram, selamat datang saudaraku Abram. Selamat datang. Silahkan duduk, silahkan duduk. Nahor, aku mau pamit. Mau pergi kemana, Abram? Ke negeri yang Allah janjikan padaku. Mengapa engkau tidak tinggal bersama kami di Haran? Ayah telah mewariskan banyak tanah, rumah, dan ternak, dan semuanya telah berkembang sekarang. Jika ayah kita masih hidup, ia akan memimpin kita. Persis seperti yang pernah dilakukannya di Ur Kasdim. Tapi aku harus menuruti firman Allah. Apakah ada yang kurang di sini? Engkau memiliki ternak, sebuah rumah, dan seorang istri yang cantik.
apa mudah untuk bisa hamil? Suamiku dan aku pernah menyaksikan sebuah upacara kesuburan di Haran. Berhala-berhala mereka tersenyum kepada kami. Pernah engkau mengikuti upacara kesuburan? Tentu saja. Kalau tidak, mana mungkin aku bisa mengandung. Tetaplah di sini. Bagaimana jika ada seorang kaya, tua, dan berperut gendut ingin memiliki sarai istrimu yang cantik itu? Entahlah. Yang ku tahu istriku mandul. Orang-orang akan mengira ia akan mendatangkan kutuk atas negeri ini, lalu engkau dan orang-orangmu akan mendapatkan kesulitan. Akan kukatakan bahwa dia adalah adikku. Dengan itu mungkin kami akan mendapatkan seorang anak. Setelah menunggu bertahun-tahun lamanya. Aku yakin Allah akan memberikan anak. Semoga Allah yang Maha Pemurah berbelas kasihan kepadamu. Baiklah. Yang jelas aku akan pergi. Berangkatlah, doaku menyertaimu. Semoga Allah menyertaimu. Dan menyertaimu juga. Berangkatlah engkau orang kaya dengan istri yang cantik bersama janji dari Allah. Damai Allah besertamu. Lihatlah, Paman. Ada seorang lelaki tua duduk di sana. Kalian tunggu di sini. Semuanya tunggu di sini ya. Mari kita temui dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tuan Tua. Siapa yang memiliki tanah ini? Kami mohon izin untuk berkemah di situ. Berkemahlah dimanapun Tuan-Tuan suka. Karena pemilik tanah dan orang-orang di sini telah meninggalkannya. Mengapa? Karena sudah lama sekali tidak turun hujan. Banyak mata air menjadi kering. Sehingga permukaan tanah berubah menjadi debu. Dan yang mampu menyingkir mencari tanah baru hanya orang sakit dan juga orang tua yang masih tinggal di sini menantikan kematiannya. Apakah Tuan-Tuan punya air? Ternak kami cukup banyak dan kami membutuhkan air. Bawakan air untuk orang itu. Bawakan air untuk orang itu. Baiklah. Eliasar, Ya, Tuan. bawakan sekirbat air. Baik, Tuan. Air mulai berkurang. Kami mengirim orang-orang dengan keledai, kedotan, dan jisrel hanya untuk mendapatkan air minum. Rasanya kurang tepat berkemah di sini. Tempat ini sangat tandus dan kering. Biasanya tanah di sini banyak pepohonan dan buah-buahan. Tetapi Hadad, dewa hujan, murka terhadap kami. Mengapa Dewa Hadad murka? Entahlah, meskipun kami mempersembahkan anak-anak kesayangan kami, dia tidak menanggapinya. Aku tidak paham kenapa Abram membawa kita ke daerah yang tandus ini.
Kita terbiasa tinggal di rumah di kota-kota yang terbuat dari tanah liat, yang aman dan kokoh. Menurutku Tuanku Abram pasti punya alasan yang kuat. Alasan yang tepat adalah tinggal di Haran, di rumah kita. Aku tidak tahan tinggal di sini. Persembahkan saja kurban kepada Dewa Hadar di dekat pohon itu. Seorang dukun wanita ada di sana dekat Masbah. Kurban itu mungkin berguna. Kami hanya mempersembahkan kurban kepada Allah yang Esa. Apa? Aku khawatir Hadad akan menjadi marah setelah mendengar ucapan Tuan ini. Ambillah air, dan kita semua berangkat segera. Ayo! Kita akan mendirikan kemah-kemah di lembah ini. Tetapi keadaan di sini tidak cukup baik, Paman. Apakah tidak lebih baik kita kembali saja ke Haran? Atau pindah ke tempat lain yang lebih baik? Kita akan tinggal di sini untuk beberapa hari. Di sana ada banyak rumput bagi ternak-ternak kita. Dan besok aku akan naik gunung dan melihat ke sekeliling. Aku akan ikut naik. Oleh karena itu, bersiap-siaplah. Kenapa engkau tidak makan sebelum roti itu dingin? Aku tidak lapar. Engkau belum makan sama sekali sepanjang hari. Dirinya. Dan kemudian? Kemudian ada sesuatu yang dinyatakan padaku. Suatu suara seperti guntur yang memanggil-manggil, Abram, Abram. Lalu apa yang kau lakukan? Aku kemudian melihat ke sekeliling, mencari dari mana asal suara itu. Kau menemukannya? Sama sekali tidak. Suara itu seakan datang dari mana-mana. Lalu apa yang kau lakukan? Aku merasa begitu terpana dan merasa takut sekali.
Aku berlutut mendengar suara yang memanggilku Abram dan mengatakan, kepada keturunanmu kuberikan negeri ini. Kepada keturunanmu kuberikan negeri ini. Sudah kau renungkan makna dari firman Allah itu? Telah lama kupikirkan. Dari mana keturunanmu akan datang, bukankah aku mandul? Allah mampu melakukan segala sesuatu. Sarai, apakah engkau percaya padaku? Iya, Kepercayaanmu padaku sangat penting. Tapi bagaimana dengan orang-orangku? Akankah mereka mempercayaiku bila aku memberitahu mereka tentang janji Allah itu? mungkin mereka akan mempercayainya. Tapi aku tidak yakin mereka akan setuju untuk tinggal di daerah yang kering dan tandus ini. Entahlah. Itu membuat aku khawatir. Kemudian apa yang terjadi? Aku pingsan sampai Lut kembali. Ia menolongku turun dari gunung. Dalam perjalanan kembali, aku melihat sebuah pemandangan yang membuatku sangat takut. Berikan anak itu untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa. Tidak, dia anakku. Kamu harus mempersembahkan dia. Dia jangan. Berikan dia kembali padaku. Hanya ini satu-satunya cara untuk memuaskan dewa-dewa. Anakku satu-satunya. Aku mohon, jangan lakukan itu. Hentikan! Sudah ratusan tahun, ratusan kurban dipersembahkan di bawah pohon ini. Kau tidak dapat menghentikan persembahan manusia. Ketahuilah, Allah kami melarang mengorbankan manusia. Jangan khawatir, anakmu akan aman bersama Abram. Tapi tukang sihir wanita itu tidak akan terpuaskan. Siapa wanita tua si tukang sihir itu yang engkau Dia maksudkan? duduk di bawah pohon itu. Dia meramal sesuatu yang akan datang. Dia mengucapkan mantra-mantra dan dapat mengundang para setan dan roh jahat. Lalu memerintahkan setan dan para roh jahat untuk melakukan sesuatu. Membalas semua perbuatanmu. Sudahlah, ayo. Kau pasti dikutuk. Pasti dikutuk. Dendamku pasti terbalaskan. Terbalaskan. Aku sangat takut dengan apa yang sedang terjadi, Abram. Jangan takut, Sarai, karena Allah bersama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengapa engkau tidak menggembalakan semua dombamu ke lembah? Baiklah, tuanku. Paman, air yang kita punya sudah hampir habis, Paman. Kita akan mati kehausan bila kita tidak menemukan sumber air baru. Atau pindah ke tempat lain secepatnya. Besok kita akan naik ke atas gunung untuk mendirikan masbah, Untuk apa, Mas Bah? untuk beribadah. Kita tidak punya waktu lagi. Aku mendengar dari orang-orang bahwa di dekat sana ada seorang wanita tua yang menggunakan mantra-mantra dan ajimat-ajimat. Mengapa kita tidak meminta sebuah ajimat yang dapat digantungkan di masbah? Ya, benar. Mungkin itu bisa menolong. Lupakan ajimat dan mantra-mantra itu. Kita akan beribadah kepada Allah di atas gunung, karena Dia satu-satunya Allah yang benar. Abram, lihatlah keadaan kita. Kita semua akan mati kehausan. Allahmu tertinggal di Haran, Dia tidak ada bersama kita. Mengapa kita tidak minta tolong pada Allah setempat saja? Kita akan naik ke atas gunung untuk mendirikan masbah bagi Allah yang telah membawa kita ke negeri ini. Apa yang akan kau persembahkan, Paman? Kita persembahkan seekor domba tanpa cacat. Kalau begitu akan segera disiapkan, Paman. Eliazar, Iya.
pilihlah salah satu domba yang terbaik. Baiklah. Beritahu yang lain. Iya, baiklah. Ya. Inilah tanah yang Allah janjikan kepadaku dan kaumku. Tanah inikah yang Paman maksudkan? Bahkan burung pun pergi. Karena air sudah tidak ada. Semua orang pergi dari sini menganggap tanah ini dikuasai oleh roh jahat. Paman pernah bertanya kepada Allah mengapa memberikan tanah kematian ini? Hingga menganggap penting tanah yang tandus, yang penuh kesia-siaan ini? Kekeringan ini akan segera berlalu, dan segala sesuatu akan kembali seperti sedia kala. Orang tua itu mengatakan bahwa biasanya tanah ini penuh dengan pepohonan dan buah-buahan. Bagaimana mungkin kita bisa hidup di tanah seperti ini, Paman? Tempat ini akan membunuh kita semua nantinya. Kita akan menggali sumur. Aku yakin Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita. Suara Allah begitu jelas ketika Dia berfirman kepadaku, kepada keturunanmu, Abram, akan kuberikan negeri ini. Apakah ada tanda-tanda adanya air di sini? Tidak ada, semuanya kering tuanku. Gali saja terus sampai menemukan air. Iya, akan kami gali terus. Lanjutkanlah menggali. Baik tuan. Berapa banyak air yang masih tersisa? Air hanya cukup untuk 2 hari saja. Lalu kita akan mati kehausan. Iya. Kalau tak ada air pada sumur yang kita gali, Lalu bagaimana? kita harus meyakinkan Abram untuk meninggalkan tempat ini. Baiklah. Maafkan aku, Tuan Putri. Mengapa engkau tidak mencoba memikat tuanku Abram? Jadi engkau bisa hamil dan punya anak. Aku telah mencobanya, tapi akhir-akhir ini dia tidak menanggapinya. Dia lebih mengkhawatirkan mengenai ketidaktersediaan air yang mereka alami. Dia hanya memikirkan soal air itu. Aku punya ini, Tuan Putri. Silakan ambil dan ciumlah. Betapa harumnya wangian ini. Usapkan wangian itu di kulitmu agar tuanku Abram terpikat dan tidak dapat menahan dirinya. Karena wanginya sangat semerbak. Tuanku akan melakukan yang Tuan Putri inginkan. Sebelum berbaring dengan tuanku, minumlah air yang dicampur dengan ramuan kesuburan ini. Hamba kira ramuan ini akan membuat Tuan Putri mengandung. Tapi jangan diberikan pada domba, karena induk domba tidak akan pernah punya anak. Sungguh? Tentu saja. Padahal aku telah mencobanya dengan menggunakan banyak ajimat dan mantra-mantra. Tapi tak ada satupun yang berhasil. Siapkan minuman ramuan itu. Dengan senang hati, Tuan Putri. Selamat malam, tuanku. Selamat malam. Harum wewangian apa ini, istriku? Wewangian ini untukmu, tuanku. Lalu selanjutnya untuk apa? Engkau tahu aku mengasihimu dan selalu menginginkanmu. Ya, aku pun begitu juga. Tapi kekhawatiran itu hampir saja membunuhku. Apa yang mengkhawatirkanmu dan menjauhkanmu dariku? Orang-orangku berusaha keras mau memisahkan diri. Bukankah sebaiknya kita pulang saja, kembali ke Haran? Tetapi firman yang Allah sampaikan itu sangat jelas kepadaku. Kepada keturunanmu kuberikan negeri ini. Kita telah membicarakan ini dan engkau memahaminya. Aku yakin bahwa Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita.
Semoga Allah akan memenuhi kebutuhanku juga. Tuan Putri, hamba membawakan pesanan. Silakan Tuan Putri, ini ramuannya. Minumlah. Terima kasih. Semoga berhasil Tuan Putri. Abram, Semoga kalian tetap sehat. Demikian juga engkau, Tuan. Mengapa tanah ini basah? Apakah kalian membasahinya agar lebih mudah digali? Tidak, Tuan. Ketika kami mulai menggali tadi pagi, kami menemukan air di dasar sumur. Mengapa tidak kalian laporkan kepadaku? Oh, maaf Tuan, jumlah airnya sedikit sekali. Tetapi ini memberi kita sebuah harapan. Teruskan menggali. Mungkin sedikit lagi keluar air. Bagaimana pengaruh wangian itu terhadap tuanku? lumayan. Tetapi dia sudah lebih dulu tertidur karena kelelahan. Jangan menyerah Tuanku Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuanku. Di mana Paman Abram? Dia pergi melihat para pekerja menggali sumur. Silakan ambil dan makanlah roti yang baru ini. Terima kasih. Tuan Putri, Tuanku Abram datang. Aku ingin bicara pada Abram mengenai masalah yang sangat penting dan mendesak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tuanku. Aku melihat Eliasar pergi dengan para gembala dan ternak-ternaknya untuk mencari rumput-rumput kering. Apakah ia mengatakan pada Paman bahwa aku mencari Paman? Baik. Silakan masuk. Ayo. Silakan duduk. Baik. Katakan. Apa yang sedang kau pikirkan? Paman, menurutku lebih baik kita tinggalkan tempat ini sesegera mungkin. Di sini kita kekurangan air, Paman. Akankah Allah membiarkan aku dan meninggalkan kita semua mati kehausan? Marilah kita menggunakan kesamaan pandangan dan akal sehat kita. Lalu apa yang ingin kau usulkan, istriku? Apa yang bisa kita lakukan daripada tidak berbuat apa-apa? Sementara kita ke Mesir saja. Nih, Iya, kita akan pergi. Ya Allahku, aku merasa Engkau telah meninggalkan aku. Yang jelas kami hanya punya sedikit air yang tersisa. Tolonglah aku Allah, agar aku tidak melanggar janji-Mu. Ampunilah jika melanggar perjanjian-Mu. Itu karena aku terpaksa melakukannya. Jika aku pergi ke Mesir, berkatilah harta benda dan ternak-ternakku kemanapun aku akan pergi. Tolonglah ya Allah.
Ya, ada apa? Berkaitan dengan permohonanmu, Tuanku Firaun memberimu izin untuk tinggal di tanah Mesir. Aku sungguh berterima kasih atas pemberian izin Firaun. Yang Mulia ingin bertemu denganmu. Ia mengajak engkau dan istrimu untuk ke istana besok. Dia bukan istriku. Dia adikku. Ini Lut keponakanku. Baiklah, besok aku akan menemani engkau untuk bertemu Yang Mulia Firaun. Terima kasih. Sampai bertemu besok. Sampai besok. Aku ingin tahu, Paman. Mengapa engkau mengatakan kepada utusan Firaun bahwa Sare adalah adik perempuanmu dan bukan istrimu? Karena mereka mempercayai bahwa keperawanan itu sebuah berkat. Sedang seorang istri yang mandul adalah sebuah kutukan terhadap negeri itu. Memang, engkau tidak berbohong. Karena Sarai sebenarnya adalah saudara perempuan dari satu ayah. Ya, dia adikku satu ayah. Dan ia juga istriku tapi belum memberikan anak. Yang Mulia, para tamu sudah ada di depan pintu. Suruh masuk. Assalamualaikum Firaun yang terhormat. Waalaikumsalam. Tuanku, ini Abram. Ini Lut kemenakannya. Dan itu adik perempuan Abram, Sarai. Selamat datang, Nona Sarai. Semoga engkau menyukai negeri kami ini. Aku suka, Tuanku. Apakah semua wanita di negerimu secantik adik perempuanmu, Abram? Lihatlah tanganmu, Tuan. Adakah semua jari-jari tanganmu sama? Aku mengerti, Abram. Engkau adalah seorang yang sangat bijaksana. Aku berharap engkau tidak keberatan atas tawaran penginapan untuk adikmu Sarai di bagian para wanita istana. Kecantikannya pasti akan menambah kecantikan istana. Itu terserah dia, Tuan. Tanyakan padanya. Sarai, apakah engkau ingin tinggal di istana? Itu sangat menyenangkan aku, Tuanku. Baiklah, panggilkan Hajar. Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Antarkanlah dia ke bangsal wanita. Perhatikanlah apa yang dia inginkan terpenuhi. Berikanlah dia segala sesuatu. Penuhi semuanya. Siap melayani, Yang Mulia. Silakan. Silahkan. Ceritakanlah berbagai ungkapan dari negerimu. Ini ungkapan yang paling umum dikatakan orang. Dan bukan ungkapan untuk para raja. Baiklah, ceritakan saja. Ungkapan itu begini. Ia yang memiliki banyak perak mungkin merasa senang. Dan ia yang memiliki batu-batu mutiara mungkin merasa gembira. Tetapi ia yang tidak memiliki apa-apa bisa tertidur dengan pulasnya. Ini ungkapan untuk para raja. Apakah seorang raja yang kikir bisa tertidur pulas? Siapa yang dapat tertidur pulas sementara ia memikul tanggung jawab seperti aku misalnya? Aku harus memastikan bahwa ketinggian air sungai Nil meningkat, bahwa matahari selalu terbit di timur, tanaman bertambah subur. Aku harus memastikan rakyatku senang. Tuankah yang bertanggung jawab atas sungai Nil dan terbitnya matahari?
Tentu saja. Jika aku tidak mempersembahkan korban, tidak ada satupun yang terjadi. Tanah mungkin akan menjadi mati dan tandus. Rakyat akan berteriak dan membuat hidupku tidak tertanggungkan. Di negeri Urkasdim, tuanku, mereka percaya bahwa para dewa melakukan pekerjaan sehari-hari. Tetapi di sini aku adalah dewa. Aku harus membuat segala sesuatu terwujud tepat pada waktunya. Dengan cara yang tepat pula. Silahkan. Sarai sungguh menikmati segala sesuatu di istana Firaun. Ia memikat Firaun dengan kecantikannya. Loh, aku tengah mengalami kesulitan. Aku tak tahu apa akibatnya kalau Firaun tahu yang sebenarnya. Dia tidak boleh tahu, Paman. Tapi kau kan tahu, Lut, semua rahasia pada akhirnya akan terkuak. Oleh karena itu katakan kepada Firaun yang sebenar-benarnya. Sebelum dia tahu dengan sendirinya, Paman. Aku pasti dibunuh. Sebaiknya Paman memberitahu kepada Sarai untuk tidak mengatakan yang sebenarnya bahwa dia adalah istri Paman dan juga mandul. Aku berharap Abram dapat menemuiku. Aku merasa lebih mudah. Ku ingin dia mencium wangianku, merasakan kelembutan kulitku, serta kehalusan rambutku. Oh, riasan yang kupakai telah membuat wajahku berbeda. Abram? Iya. Cara engkau bicara sepertinya Abram suamimu. Aku merasa engkau menyembunyikan sebuah rahasia, benarkah itu? Setiap orang mempunyai rahasia. Tapi aku tidak. Mungkin. Tapi engkau mempunyainya. Mungkin. Engkau bersedia mengatakannya padaku? Lain waktu saja. Aku tak sabar lagi, katakanlah sekarang. Mendekatlah padaku. Astaga! Akan kubeli semua yang dihasilkan dari kambing-kambingmu, susu, keju, dan daging. Semua itu adalah hasil ternak dari pemberian Tuan. Jadi Tuan tidak perlu membelinya. Dahulu milikku, tetapi sekarang semua itu adalah milikmu. Semua itu bukti kebaikanmu, Tuan. Terima kasih. Apakah Tuan menyukai keju buatan kami? Suka. Aku telah memerintahkan Menteri Keuanganku untuk membayar segala sesuatu yang kau berikan itu. Aku ucapkan terima kasih banyak, Tuan. Namun izinkan aku menanyakan sesuatu. Silakan. Aku ingin bicara sendirian dengan Sarai, adik perempuanku. Silakan. Adik perempuanmu sangat cantik. Ia telah memikatku. Justru disinilah masalahnya. Masalah? Masalah apa? Maksudku karena kecantikannya dan karena ketertarikanmu padanya. Mungkin kecantikannya menimbulkan iri hati di antara para wanita istana. Dan semua itu menyita perhatian tuanku. Percayalah. Selesaikan persoalan ini. Tidak ada yang dapat menentang keinginan dan kehendakku. Dan inilah keinginanku. Terima kasih. Antarlah tuan ini kepada adiknya Sarai. Silakan tuan. Selamat datang. Silakan duduk. Terima kasih. Dapatkah kita berbicara berdua? Tentu saja. Tinggalkan kami berdua. Bagaimana perasaanmu selama tinggal di istana? Seperti halnya raja, semua keinginanku terpenuhi. Baiklah. Tapi aku lebih memilih cara hidup sederhana bersama dengan engkau, suamiku tersayang.
Jangan sebut-sebut kata suami. Jangan sampai ada yang mendengar ucapanmu lalu melaporkan pada Firaun, kita pasti akan dibunuh. Jangan khawatir, tidak ada yang mendengarkan. Katakanlah Abram, apa kau masih mencintaiku? Selalu mencintaimu, bahkan lebih. Kapan kita akan mempunyai seorang anak? Bila Allah mengizinkan. Tidakkah engkau khawatir selama aku tinggal di istana ini? Sangat khawatir. Tetapi apa yang bisa aku lakukan? Aku ingin kau tahu, apapun yang terjadi, aku akan tetap setia terhadap cinta dan perkawinan kita. Sarai, aku mengakui akulah yang menyebabkan kesulitan yang menimpa kita di Mesir ini. Jangan menyalahkan dirimu, Abram. Benar, Sarai. Karena aku tidak mematuhi firman Allah dan aku tidak memegang janjinya. Mengapa engkau tidak mengatakan saja bahwa kelaparan besar yang kita alami di Sikem adalah rencana Allah, sehingga kita harus mengungsi ke Mesir untuk memperoleh lebih banyak pengalaman? Tidak mungkin, Sarai. Domba yang sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mau ketemu dengan Eliezer. Silakan. Eliezer, kurasa sudah saatnya kita mencukur bulu domba-domba kita. Tahun lalu, kita memasuki negeri Mesir dan mencukur domba-domba kita. Betapa cepatnya waktu berlalu. Kau benar, waktu begitu cepat berlalu. Dan tahun ini kita akan membutuhkan begitu banyak waktu dan pekerja untuk bisa mencukur domba-domba kita. Benar. Khususnya sejak Firaun menghadiahkan Abram sebanyak lebih dari 500 ekor domba. Kau lupa menyebutkan tentang lembu dan unta-unta yang diberikannya. Tidak, bagaimana aku bisa lupa? Sebab aku adalah penanggung jawab ternak tuanku Abram. Alhamdulillah bahwa unta-unta dan domba itu tidak perlu dicukur. Sekarang Firaun telah menjadi sahabat karib dari Abram pamanku. Dia sama sekali tidak menghukum Abram. Ribut-ribut apa itu? Ayo kita lihat. Hei, cukup sudah. Ada apa ini? Kenapa kalian semua bertengkar? Aku ingin memberi minum ternak domba tuanku Abram. Sudah kusediakan air lalu menggiring ternak domba. Tapi yang menggiring ternak domba Lut dan memberi minum dengan air yang kusediakan. Dan ini bukan yang pertama kali. Kenapa kau lakukan hal itu? Beberapa hari yang lalu, dia membuka kandang domba kami. Lama sekali aku mengumpulkannya kembali. Hal ini sama sekali tidak bisa dibiarkan. Ayo, sekarang kau akan memukulku. Dia memang suka memukul. Aku tahu kebiasaan dia. Akan kuberi pelajaran kau, supaya tidak lupa. Memukul. Kembali bekerja. Semua kembali bekerja. Aku bosan dengan pertengkaran yang sering muncul antara para gembalamu dan para gembala Tuan Abram. Sibuk dengan masalah ini setiap hari. Aku akan bicara dengan pengembalaku. Tapi pamanku Abram harus bicara kepada mereka untuk menghentikan pertengkaran di antara keduanya. Ayo. Kita agak terlambat dalam mengolah susu. Padahal, sebentar lagi para utusan dari istana akan datang mengumpulkan keju dan susu. Aku tidak ingin mereka menunggunya lama. Akan aku selesaikan. Katakan, tabib, mengapa bisul-bisul ini tersebar di wajahku dan di banyak wajah orang-orangku? Sesungguhnya hamba telah mengoleskan banyak ramuan, tapi hasilnya belum kelihatan, Yang Mulia. Jangan banyak bicara, kau belum tahu sebabnya. Beri hamba waktu, Yang Mulia, hamba akan tahu sebabnya. Kapan? Secepatnya, Yang Mulia, setelah bisul itu tersebar ke semua wajah rakyat negeri ini? Beri hamba waktu, Yang Mulia, hamba akan tahu sebabnya. Tapi sekarang aku tahu sebabnya. Jangan percaya padanya, Yang Mulia. Dia pasti tidak tahu. Kita lihat.
Jadi engkau tahu? Baik Yang Mulia. Ini disebabkan seorang wanita yang sudah kawin tapi mandul di istana ini. Siapa wanita itu? Sarai, yang diakui Abram sebagai adiknya. Kau yakin dengan perkataanmu? Aku mendengar ketika Abram bicara kepada Sarai, istrinya itu. Mengapa tidak kau laporkan? Semula aku tidak menyadari betapa pentingnya masalah ini. Bawa Hajar ke sini, cepat. Baik, Yang Mulia. Kini aku mengerti mengapa setiap orang di istana ini bisul-bisul di wajahnya. Karena di sini, di istana yang mulia, ada wanita yang mandul. Sekarang aku mengerti mengapa kucing istana ini juga mandul. Karena di istana yang mulia ada wanita mandul. Aku tak sanggup lagi memikul tanggung jawab dari orang-orangku. Karena di istana yang mulia ada wanita Diam! mandul. Ada apa Yang Mulia? Hajar, apa yang kau ketahui tentang Sarai? Aku sulit mengatakannya, sebab dia sahabatku. Kau harus bicara untuk menyelamatkan negeri ini dari kutukan. Buka mulut dan bicaralah. Baik Tuan, Sarai adalah adik perempuan Abram. Aku tahu itu. Tetapi dia juga istrinya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Dia adik perempuan Abram, hanya saja ibunya berbeda, tapi ayahnya sama. Dia mandul kan? Benar. Kenyataan ini membuat aku sangat marah. Tenang Yang Mulia, kemarahan akar dari masalah. Pergilah dan bawalah Sarai kemari. Baik Yang Mulia. Aku harus bagaimana sekarang? Tenang Yang Mulia, jika kita tahu mengapa bisul-bisul itu muncul, kemarahan Yang Mulia akan mereda. Tetapi mengapa Abram sahabatku melakukan ini semua kepadaku? Kita tanyakan kepadanya, kemudian kita akan tahu segalanya. Siap melayani Tuanku. Ketika aku melihatmu pertama kalinya, sudah kuduga engkau adalah istri Abram. Tetapi ia mengaku engkau adalah adiknya. Hatiku sangat merindukanmu. Dalam pandanganku, engkau lebih cantik daripada bunga teratai, lebih lembut daripada angin sepoi-sepoi, dan lebih manis daripada sungai Nil. Abram menjadi sahabatku, dan oleh karena engkaulah jantungku berdarah dan aku merasa sangat sedih. Mengapa Tuanku? Karena perbuatanmu sangat mengerikan. Engkau menyembunyikan sesuatu. Engkau istri sahabatku dan wanita yang mandul. Kami tidak bermaksud menyakiti hati Tuanku. Abram melakukan hal ini dengan niat yang baik. Ia sangat cemas engkau akan memisahkan kami. Engkau harus mengampuni Sarai Tuan, sebab dia adalah sahabatku. Dia juga pernah mengatakan kepadaku, dia tidak mempunyai anak sama sekali. Dan dia adalah istri sahabat engkau. Sebagai tabib pribadi, hamba berpendapat jika Sarai diusir pergi, maka bisul-bisul akan lenyap. Pergi dari hadapanku dan tutup mulutmu rapat-rapat. Jangan mengucapkan sepatah kata. Baik Yang Mulia. Engkau harus pergi dari negeri ini. Bawalah Hajar besertamu. Kuberikan dia sebagai kenang-kenangan dari negeri Mesir. Engkau sangat murah hati Tuan. Bawalah suamimu, pergilah dari negeriku ini. Engkau telah mengganggu tatanan kekal yang ada. Pergilah, pergilah. Sebentar, sebelum engkau meninggalkan kami, bawalah Abram kemari sekarang.